Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah dan 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Berikut ada beberapa identifikasi kasus polusi tanah, yaitu yang pertama timbunan sampah ilegal. Banyak area di sekitar pemukiman yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sembarangan, yang akhirnya menyebabkan pencemaran tanah. Lalu limbah industri, yaitu pembuangan limbah pabrik yang mengandung bahan kimia beracun ke dalam tanah. Lalu juga ada limbah rumah tangga, seperti plastik, baterai bekas, dan limbah elektronik yang tidak terurai, yang akhirnya juga akan mencemari tanah. Polusi tanah adalah masalah lingkungan yang semakin meningkat dan berdampak pada pertanian, sumber air, serta kesehatan manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah pembuangan sampah yang tidak tepat, termasuk limbah plastik, limbah elektronik, dan kontaminasi kimia dari industri serta pertanian. Di banyak daerah perkotaan dan pedesaan, tempat pembuangan ilegal mulai bermunculan, yang menyebabkan degradasi tanah dan risiko kesehatan bagi masyarakat. Lalu bagaimana sih cara mengurangi polusi tanah dan dampaknya? Berikut ada beberapa cara untuk mengurangi atau mengatasi masalah tersebut, yaitu pengelolaan sampah yang baik, seperti menerapkan sistem 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, untuk mengurangi limbah yang mencemari tanah. Lalu memisahkan sampah organik dan anorganik untuk didaur ulang. Mengoptimalkan sistem bank sampah seperti yang sudah ada di beberapa wilayah, lalu mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya, yaitu seperti menggunakan pupuk organik dan metode pertanian berkelanjutan. Lalu mempromosikan pertanian ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem tanah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, bisa melalui pengadaan sosialisasi mengenai dampak pembuangan limbah sembarangan. Lalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan lingkungan. Lalu ada pengelolaan limbah industri yang lebih ketat, seperti mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai standar lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu menegakkan regulasi terhadap industri yang mencemari tanah.
Thank